Tepur kena polis, guys. Sabar. Sabar dah. Tunggu dulu. Bawa beg masing-masing naik atas. Jangan tinggal. Satu. Naik. Jalan. Jangan kerja di luar negeri tanpa prosedur yang benar. Meninggal pun nggak ada yang peduli. Lintang pukang para sahabat, warga asing bertampiasan dikejar-kejar oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Kan aku dah cakap jangan datang ataupun dengan duduk dengan lehai di negara orang tanpa dokumen yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang sudah bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang banyaknya warga Indonesia yang diselundupkan untuk bekerja ke negara jiran Malaysia. Kan Mas Farhan sudah banyak cakap berkali-kali di video Mas Farhan, jangan datang ke negara orang lain tanpa dokumen yang sah, tanpa dokumen yang resmi. Mas Farhan banyak kali cakap para sahabat, tak takut ke apabila kena kejar oleh Jabatan Imigresen Malaysia ataupun polis dekat Malaysia para sahabat? Apakah gak takut sampai tersembunyi di bawah longkang, bahkan mau diselundupkan dekat Malaysia lewat jalur haram dekat laut? Ada tempat khusus semacam perahu itu, tongkang itu, di bawahnya boleh menampung puluhan manusia para sahabat. Apa ini? Memang susah sangat ke nak kerja dekat Indonesia. Tapi kalau memang susah sangat nak kerja dekat Indonesia, tapi mohonlah dengan baik, datanglah secara halal. Itu yang saya selalu olok-olok dekat sahabat-sahabat daripada Indonesia. Jangan datang secara haram, karena kalian di sini menjadi buronan polis dan juga imigresen. Apabila sudah kena razia, akan dikenakan penjara dan deportasi dekat Indonesia. Kalau semisal para sahabat, kalian pengen tahu apa yang berlaku dekat Indonesia, yang tanpa pengalaman, tanpa tahu yang ada dekat Indonesia, tanpa tahu pengalaman yang ada dekat Malaysia, tak percaya yang saya ceritakan, coba tulis dekat TikTok, seperti apakah razia TKI yang ilegal dekat negara Malaysia. Bukan setakat negara Malaysia, negara-negara manapun tanpa dokumen yang sah akan dirazia para sahabat, akan dipenjara dan dideportasi. Dan para sahabat, semoga menonton sebuah video ini bisa bisa takut macam itu untuk datang ke negara orang tanpa dokumen yang sah, datang secara haram macam itu. Kita simak videonya, langsung ke videonya. Let's go. Siapa bilang kerja di Malaysia enak? Jam 3 subuh masih ada lari dikejar-kejar mas berpangkat. Iyalah, tanpa dokumen yang sah. Sarang warga asing diserbu pihak imigresen. Pati bertempiaran lari ke dalam hutan. Tengok, di dalam hutan pun dikejar. Itu nampak. Jangan masuk secara haram. Jangan masuk tanpa dokumen yang resmi. Negara orang ada undang-undang loh. Tengok, dikejar sampai ke hutan. Kudah kata banyak kali, jangan masuk secara menceroboh. Datang baik-baik, lewat jalur ejen yang resmi. Tengok, disuluh, bertampiaran. Itu para sahabat, itu gambarannya. Yang tanpa dokumen yang sah. Kalau tanpa dokumen yang sah memang harus tanggung resiko. Kalau yang ada permit, ada paspor, ada permit, nggak takut. Bisa menikmati Malaysia kalau nggak takut, kalau resmi macam itu para sahabat. Tapi kalau tak resmi semacam itu jadi buronan.
kasihannya. Tapi nak apa? Tapi dah mereka ini melanggar undang-undang. Bertampiaran ya. Tuh, gak dibuka pintunya. Seperti itu. Tak bekerja sama, itu banyak sudah. Harap yang daripada Indonesia tengok video ini. Resiko kalau datang secara kosong. Sampai menggigil itu. Seperti itu para sahabat. Sarang warga asing diserbu pihak immigration, pati bertampiaran lari ke dalam hutan. Itu sudah dibawa itu. Ke dalam hutan pun dicari sama immigration. Tak ada kerjasama ya. Tak ada kerjasama. Dah masuk lori nih. Dah masuk lori. Jangan secara haram duduk dekat Malaysia. Sabar. Operasi bantras warga asing yang menyelundup masuk ke Malaysia. Warga asing sanggup membayar 1.500 kepada Tekong bot untuk masuk Malaysia menggunakan jalur laut. Bayar 1.500 katanya. Tuh. Mau masuk ke Malaysia. Semua migran yang diselundup masuk tidak mempunyai sebarang dokumen diri yang sah. Tanpa paspor. Kampung kamu di mana? NTT. NKK. Nusa Tenggara Timur. NTT dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Iya. Kesemua migran dilaporkan telah membayar kira-kira RM1.500 kepada Tekong dan mereka disembunyikan di ruang bawah bot pom-pom memasuki perairan negara bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Disembunyikan di bawah. Begitu sempit ya. Harap pemerintah Indonesia juga menengok video ini. Bisa memberikan lowongan pekerjaan kepada rakyatnya. Ini perkampungan warga asing diserbu dan berjaya menahan 350 orang pati. Pati cemas dan melarikan diri ke dalam semak dan sanggup memanjat bumbung demi selamatkan diri. Sanggup memanjat bumbung. Bahaya. Tuh. Sanggup. Naik ke atas bumbung pun dikejar. Perkampungan warga asing diserbu dan berjaya menahan. Ini yang tadi itu. Tengok video ini. Jangan masuk secara tanpa dokumen yang sah. Ini. Karena mereka yang masuk secara macam ini para sahabat, tinggal tanpa dokumen yang sah, tak membayar cukai kepada negara, tak bayar cukai lah. tiap tahun kan tak sambung permit, tinggal secara free. Jadi alangkah baiknya masuk secara halal. Ini immigration. Banyak orang. Itu kalau di antara mereka ada yang ada paspor dan ada permit, mesti dilepas para sahabat. Meskipun ada razia kayak gitu. Seramai 46 warga asing ditahan Jabatan Imigresen 12 September M Johor dalam operasi penguatkuasaan Ulu Tiram. sapu di sekitar bandar Ulu Tiram pada Rabu. Pengarah Datang ditahan di Ulu Tiram. Muhammad Darus berkata, operasi yang bermula pada 12.30 malam itu melibatkan 26 pegawai daripada bahagian penguatkuasa negeri.
Pemeriksaan dijalankan terhadap 81 individu di beberapa rumah teres dan rumah kedai yang disyaki disewakan kepada warga asing. Jabatan Imigresen Malaysia. 6 orang ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen terdiri daripada warga Indonesia, Warga Indonesia, Bangladesh, Myanmar. Nepal, termasuk 2 kanak-kanak perempuan warga Indonesia. 2 kanak-kanak Usia perempuan antara warga Indonesia. 50 tahun. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Seksyen 6-1-C Akta sama. Kesemua tahanan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. JIM Johor akan terus mempergiat usaha penguatkuasaan di seluruh negeri dan tidak akan berkompromi terhadap Tidak akan berkompromi secara haram, tinggal lebih masa serta menyalahguna PAS. Katanya lagi, tindakan tegas juga akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menggaji dan melindungi parti. Saudara, polisi membongkar jaringan pengiriman Polisi pekerja gagalkan migran pengiriman Indonesia PMI ilegal ke Malaysia. di wilayah Pasuruan, Jawa Timur dan Sudah Selatan. tahu ya gini, masih Orang ditetapkan percaya sebagai dengan Tekong. tersangka setelah terbukti merekrut dan menampung calon PMI tanpa izin resmi. Ditangkap agennya. Inilah detik-detik saat polisi menggagalkan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Jalan Raya Desa Sudimulyo, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penggerebekan ini terjadi Kamis dini hari kemarin. Dari hasil interogasi terungkap, mereka sedang dalam perjalanan menuju rest area SPBU Grati untuk bertemu dengan rekan tersangka. Polisi langsung menuju rest area SPBU Grati dan mengamankan teman tersangka. Ini termasuk pemerdagangan orang. Kedua tersangka berinisial MS, warga Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dan MW, warga Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Mereka merekrut calon PMI dari berbagai daerah di Jawa Timur, Bali, dan Bima. Setiap calon PMI dipungut biaya 11 juta rupiah dengan iming-iming bisa cepat bekerja di Malaysia. Calon PMI ilegal ini beroperasi sejak tahun 2022 dan telah memberangkatkan 50 orang ke Malaysia. Polisi menyita sejumlah barang bukti yakni paspor dengan visa liburan, tiket penerbangan, dokumen Malaysia Digital Arrival Card, dan uang puluhan juta rupiah. Kemudian langsung kita lakukan interogasi secara intensif. Kemudian kami telah menetapkan 2 orang tersangka seperti yang di belakang berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tiap CPMI yang mau berangkat dikenakan tarif sebesar 11 juta rupiah. 11 juta, sekitar 3.000 ringgit ya? 4 tiket, ini uang sini 3.000 ringgit. Dari Sidoarjo ke Batam, karena memang jalur yang digunakan ini adalah jalur bawah. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Jangan kerja di luar negeri tanpa prosedur yang benar. Tinggal pun nggak ada yang peduli. Betul. Kenapa saya memulangkan mereka? Saya ingin masyarakat Indonesia itu tahu gitu loh. Kalau yang mulangin pemerintah mungkin sudah selesai, tidak terekspos. Kenapa saya terus memberikan bantuan-bantuan? Ini Miss Yuni, siapa yang tak tahu Miss Yuni? Mereka selalu menolong daripada Kamboja dipulangkan ke Indonesia. Karena kelakuan agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Jenazah ini udah pulang belum? Gak ada. Dan saya itu selalu minta. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya sangat ngeri dan sangat menakutkan apabila kalian datang secara haram menceroboh, datang ke negara orang tanpa dokumen yang resmi, tanpa dokumen yang sah untuk duduk di negara orang. Karena negara orang itu ada undang-undangnya, para sahabat, kita harus patuhi kalau kita nak tumpang mencari rezeki macam itu. Mas Farhan sudah banyak kali menasihati, terutama warga daripada Indonesia sendiri, warga sahabat sendiri Mas Farhan daripada Indonesia. Mungkin ataupun mereka sudah tahu, tetapi pura-pura tidak tahu, para sahabat. Coba ketik dekat TikTok bagaimana sengsaranya ketika dikejar-kejar immigration dekat Malaysia, sahabat. Coba kalian bayangkan. Itu mungkin kalian itu menjadi sebabnya, atau menonton video yang Mas Farhan reaction itu menjadi sebabnya
takut untuk datang secara haram, takut duduk di negara orang tanpa dokumen yang resmi. Jadi video-video yang saya tunjukkan itu agar kalian itu ada pandangan, oh kayak gitu ya kalau tanpa dokumen yang sah. Coba lihat video-video TKI yang datang secara resmi, kalau liburan, kalau hari-hari cuti, hari-hari weekend, mereka tak takut datang-datang pergi ke LCC, pergi kemana, asal ten cuti, macam itu. Kalau ten kerja jangan pergi jalan-jalan mana, macam itu. Nanti dibuang kerja sama bos, macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Dan khusus orang Indonesia, jangan datang secara haram, jangan datang secara menceroboh. Datang elok-elok, datang ikut agen yang resmi yang terdaftar di KBRI Indonesia dan juga terdaftar di Immigration Malaysia. Bukan hanya diiming-imingi, datang secara melancong dan disuruh bekerja dekat Malaysia, menyalahgunakan pas, itu hal yang tidak dibenarkan. Perlu kalian tahu macam itu rasa. Mungkin videonya sampai di sini. Mas Wamen diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.